Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali di perkuliahan ekonomi makro Islam. Alhamdulillah ya, di minggu kemarin kita sudah bertatap muka walaupun tatap muka secara virtual. Seperti yang saya sampaikan bahwa di minggu kedua ini saya akan menyapa teman-teman melalui video ini. Jadi video ini akan membahas mengenai materi yang sesuai ada di dalam RPS yang sudah kita bahas di minggu pertama yang lalu. Di RPS tersebut di minggu kedua tertulis bahwa materi yang akan saya sampaikan yaitu berkaitan mengenai ekonomi mikro versus ekonomi makro. Di dalam materi ini sebenarnya capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi kali ini, materi minggu ini. Jadi mahasiswa nanti mampu membedakan apa itu ekonomi mikro dan apa itu ekonomi makro. Ekonomi mikro teman-teman sudah dapat di semester sebelumnya, sedangkan ekonomi makro ya ini akan kita bahas di beberapa pertemuan ke depan atau di semester ini ekonomi makro. Namun memang walaupun teman-teman sudah dapat ekonomi mikro, ini akan diulang terlebih dahulu, direview secara singkat ekonomi mikro itu apa untuk membedakan. Jadi teman-teman nanti tahu bedanya apa ekonomi mikro dan apa ekonomi makro. Dan memang di dalam sub ilmu ekonomika, terus ekonomi mikro maupun ekonomi makro ini adalah dua subdisiplin ilmu yang memang sering dipelajari di beberapa fakultas ekonomi ya tentunya. Oke, teman-teman. Saya pikir teman-teman sudah siap untuk mengikuti video ini. Jadi saya sudah bagi slide presentasi kepada teman-teman. Teman-teman bisa simak slide presentasi tersebut sesuai yang ada di dalam slide. Ya, ada di dalam slide bahwa outline pembahasan kita hari ini ada empat poin yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah pengertian dan ruang lingkup ekonomi mikro. Kemudian poin yang kedua adalah pengertian dan ruang lingkup ekonomi makro. Kemudian poin yang ketiga itu adalah aspek penting dalam ekonomi mikro. Kemudian poin yang terakhir atau poin yang keempat adalah aspek penting dalam ekonomi makro. Jadi keempat poin yang akan kita bicarakan ini akan saya sampaikan di dalam video ini, dan besar harapan ketika teman-teman sudah menerima penyampaian keempat poin ini, teman-teman nanti bisa kemudian membedakan apa sih bedanya ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Dan tentu mungkin apa yang saya sampaikan di dalam video ini, keempat poin tersebut bisa jadi memang belum mewakili tentang apa itu ekonomi mikro, apa itu ekonomi makro. Tapi justru itulah saya meminta teman-teman nanti mencari lagi sumber belajar yang lain untuk memperdalam apa yang sudah saya sampaikan pada video kali ini. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu pengertian ekonomi mikro. Teman-teman bisa lihat di dalam slide tersebut, saya menuliskan bahwa ekonomi mikro adalah subdisiplin ilmu ekonomika yang secara khusus mempelajari tentang optimalisasi outcome aktivitas ekonomi pada level individu atau pada level rumah tangga. Jadi kalau teman-teman ingat kembali ketika belajar ekonomi mikro, sebenarnya skop lingkup ekonomi mikro ini berbicara pada level individu atau pada level rumah tangga. Teman-teman misalkan ada submateri ya yang misalkan berbicara soal hukum penawaran dan permintaan. Ketika Anda belajar hukum penawaran dan permintaan di ekonomi mikro, yang dipelajari adalah hukum penawaran dan permintaan pada level individu. Jadi ketika misalkan ada satu individu, misalkan dia akan melakukan sebuah aktivitas ekonomi, misalkan pembelian barang dan lain sebagainya. Misalkan barang X, misalkan individu tersebut membeli barang X. Terjadi perubahan harga barang X. Akibat perubahan harga barang X ini, bagaimana permintaan perilaku individu terhadap barang X tersebut. Nah, ini di dalam ekonomi mikro. Jadi lingkupnya adalah skop individu. Kemudian ada beberapa macam materi ya, misalkan kayak
game teori permainan yang dibahas secara singkat di ekonomi mikro, bagaimana setiap individu di dalam melakukan aktivitas ekonomi itu kan saling berinteraksi satu sama lain gitu. Kemudian dibahas juga bagaimana ketika setiap individu satu dengan individu yang lain itu berinteraksi, bagaimana mengoptimalkan outcome dari aktivitas ekonomi yang dia lakukan. Nah, itu di game teori dibahas. Dicari strategi yang optimal untuk mengoptimalkan outcome dari aktivitas ekonomi yang dia lakukan. Sekali lagi, ekonomi mikro skopnya adalah dalam lingkup yang kecil ya, lingkup yang kecil, namanya aja mikro ya, namanya aja mikro, makanya bisa dikatakan lingkupnya adalah lingkup yang kecil. Oke, kemudian slide selanjutnya, pengertian ekonomi makro, berikut ruang lingkupnya. Teman-teman bisa baca di slide selanjutnya. Ekonomi makro adalah subdisiplin ilmu ekonomika yang secara khusus mempelajari tentang optimalisasi outcome aktivitas ekonomi pada level dan skala yang lebih luas, misalnya negara. Jadi kalau misalkan tadi kita bicara hukum penawaran dan permintaan, kalau di ekonomi mikro itu berada pada level individu. Kemudian kalau di ekonomi makro, itu yang dibahas adalah bagaimana akumulasi atau agregasi atau penjumlahan pola perilaku permintaan maupun penawaran setiap individu itu dijumlahkan, kemudian nanti efek secara besarnya itu seperti apa itu, misalnya dalam lingkup yang lebih luas adalah industri, misalnya industri barang X itu kemudian permintaannya bergeser ke berapa, ke titik berapa, kemudian penawaran barang X secara industri itu bergeser ke mana, atau secara negara gitu. Jadi ketika penjumlahan pola perilaku permintaan individu itu dijumlahkan, jumlah itu agregat, itu kira-kira kemudian dampaknya seperti apa terhadap perekonomian sebuah negara. Makanya makro itu boleh dikatakan, makanya saya sering bilang bahwa subdisiplin ekonomi mikro maupun ekonomi makro itu bukan sebuah disiplin ilmu yang terpisah satu sama lain, tapi berkaitan satu sama lain. Teman-teman bisa lihat di slide itu, di bawah pengertian ekonomi makro itu kan ada gambar di mana ada tulisan mikro kecil itu. Jadi memang ekonomi makro itu disusun dari bangunan ekonomi mikro itu. Jadi istilahnya pola perilaku aktivitas ekonomi pada level individu secara agregat itu kemudian akan berdampak seperti apa pada ruang lingkup yang lebih luas. Itu ya teman-teman, yang perlu digarisbawahi. Memang kalau poin pentingnya dari sampai sini itu kita tahu bahwa yang membedakan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro itu ruang lingkup dan subpokok bahasanya tentunya ya. Karena kalau di dalam ekonomi mikro subpokok bahasanya levelnya adalah individu, kemudian kalau di ekonomi makro subpokok bahasanya lebih luas, bisa industri, bisa negara gitu ya. Kemudian di slide selanjutnya teman-teman bisa lihat kita masuk ke poin yang ketiga dari outline yang sudah saya sampaikan. Di sini Anda bisa amati bahwa aspek penting dari ekonomi mikro itu setidaknya ada dua. Saya tekankan lagi, aspek penting dari ekonomi mikro itu ada dua. Yang pertama adalah harga relatif, PX per PY. Kemudian yang kedua adalah pendapatan relatif. Apa sih Pak itu harga relatif dan pendapatan relatif itu? Teman-teman bisa lihat di slide selanjutnya. Harga relatif itu berbicara mengenai bagaimana perubahan harga suatu barang, misal barang X atau barang Y, mempengaruhi perubahan perilaku pembelian individu. Jadi perubahan harga relatif itu terjadi ketika ada maksudnya itu ketika terjadi suatu perubahan harga barang, kemudian itu nanti akan menyebabkan pola perubahan perilaku pembelian individu gitu. Jadi perubahan, kan teman-teman tentu masih ingat ya di hukum penawaran dan permintaan itu ya, bahwa ketika harga naik itu kemudian permintaan turun, sebaliknya ketika harga turun permintaan menjadi naik, itu kan di hukum penawaran dan permintaan. Jadi
komponen penting yang pertama yaitu harga relatif itu seperti yang saya katakan tadi, bagaimana perubahan harga pada suatu barang itu akan berpengaruh terhadap pola perilaku pembelian individu gitu. Jadi misalkan harga suatu barang, misalkan katakanlah harga barang X misalkan berubah, misalkan ya turun gitu. Tentu secara teori hukum penawaran dan permintaan, maka permintaan individu terhadap barang tersebut menjadi berubah kan begitu. Secara konkret kan tadi saya katakan ketika harga naik permintaan menurun, ketika harga turun permintaan barang meningkat. Ini secara logika kan bisa dipahami, teman-teman juga sering mengalami kan, ini relate dengan kehidupan teman-teman kan. Misalkan teman-teman berbelanja suatu barang, misalkan boba, misalkan boba anak-anak sekarang ya, misalkan minuman itu boba, Thai tea dan lain sebagainya. Ketika misalkan harga suatu minuman ya itu turun, nah, itu kemudian banyak orang berbondong-bondong menyerbu minuman tersebut gitu ya, karena ya sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan gitu. Ketika harga barang turun, permintaan naik gitu. Atau kadang-kadang saya sering bercanda itu sama teman-teman itu untuk memudahkan pemahaman kita memahami teori hukum penawaran dan permintaan itu, kita sering bercanda begini. Kenapa sih kok orang cantik itu jual mahal? Kenapa sih kok orang cantik itu sombong gitu? Ya wajar, karena jumlah orang cantik di dunianya sedikit, tapi yang minta banyak, yang mau sama orang cantik banyak, makanya dia jual mahal kan begitu. Sebaliknya nggak usah saya teruskan, sebaliknya Anda artikan sendiri gitu ya. Itu cuma bercandaan saya sama teman-teman. Jadi untuk memudahkan pemahaman tentang hukum penawaran dan permintaan, ya memang harga relatif ini diturunkan dari teori penawaran dan permintaan itu. Kemudian konsep penting yang kedua di ekonomi mikro adalah pendapatan relatif. Teman-teman bisa lihat di dalam slide. Maksud dari pendapatan relatif ini apa? Jadi bagaimana perubahan pendapatan individu mempengaruhi daya beli yang mereka lakukan. Jadi taruh contoh misalkan gini, misalkan Mbak Aziza, dia bekerja pada suatu perbankan, misalkan gajinya per bulan 5 juta. Dengan gaji 5 juta, daya beli dia ya at least setidaknya ya 5 juta rupiah daya beli dia. Tapi ketika gajinya di tahun berikutnya naik menjadi 10 juta rupiah, ya tentu daya belinya juga pasti akan berubah. Ini penting. Makanya ini berkaitan dengan poin yang pertama, harga relatif, dan tentu berkaitan dengan hukum penawaran dan permintaan juga, karena ketika orang pendapatannya semakin besar, daya belinya juga semakin besar. Ini kemungkinan besar konsumsi yang akan mereka lakukan juga besar gitu. Secara teori begitu. Ini penting karena di dalam ekonomi mikro, kedua konsep ini, harga relatif dan pendapatan relatif ini kan memang diublek-ublek kan, bagaimana perubahan harga ini mempengaruhi pola perilaku pembelian individu, kemudian bagaimana perubahan pendapatan juga berpengaruh terhadap pola perilaku individu dalam melakukan aktivitas ekonominya. Oke, untuk contohnya teman-teman bisa lihat di slide selanjutnya. Saya menyampaikan contoh kasus, misalkan gini. Azizah memiliki uang sebesar Rp160.000 untuk memenuhi kebutuhan barang X dan barang Y. Saat ini harga barang X adalah Rp8.000 dan harga barang Y adalah Rp10.000. Berikut adalah kombinasi yang bisa dilakukan oleh Azizah dalam pembelian barang X dan barang Y. Jadi di dalam soal tersebut, si Azizah ini punya uang Rp160.000. Nah, Rp160.000 itu biasanya digunakan untuk mengkonsumsi barang X dan barang Y, di mana harga barang X per satuannya itu adalah 8.000, harga barang Y per satuannya adalah 10.000. Nah, teman-teman bisa lihat di slide selanjutnya, di tabel warna biru itu, teman-teman bisa lihat kombinasi, misalkan kombinasi yang A0 pertama itu, misalkan dengan harga barang X 8.000, si Azizah bisa mengkonsumsi 20 buah. Dengan kombinasi dia tidak mengkonsumsi barang Y sama sekali, 0 kan gitu. Makanya pengeluaran totalnya 160.000 sesuai dengan uang yang dimilikinya. Kemudian kombinasi yang B0 itu 15 untuk barang X, kemudian untuk barang Y 4. Tetap dia pengeluaran totalnya Rp160.000. Begitu juga di C, D ya. Nah, ini tabel ini adalah menggambarkan kombinasi dengan uang Rp160.000, si Azizah itu bisa beli barang X maupun barang Y itu berapa itu. Nah,
Kemudian misalkan terjadi perubahan ya, Azizah memiliki uang 160.000, kemudian ada perubahan harga barang X yang awalnya harganya 5.000, harganya awalnya adalah 8.000 menjadi 5.000, sedangkan barang Y tetap harganya 10.000. Teman-teman bisa lihat kombinasinya menjadi berubah, di A0 dari 20 menjadi 32 karena sesuai hukum penawaran dan permintaan toh. Jadi karena harga barang X turun, dia naikkan konsumsi barang X menjadi 32. Pengeluaran totalnya tetap Rp160.000. Barang Y 0. Ini kombinasi aja, misalnya dia bisa membeli 32 barang X dan 0 barang Y. Kemudian kombinasi kedua, dia bisa membeli 24 barang X dan 4 barang Y. Pengeluaran totalnya tetap Rp160.000. Kemudian kombinasi C, dia bisa membeli 16 yang awalnya cuma 10, kemudian barang Y tetap 8. Jadi dengan tidak ada perubahannya harga barang Y, berapa barang X yang bisa dikonsumsi ternyata meningkat yang dilakukan oleh Azizah. Itu ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di slide selanjutnya, itu adalah ilustrasi budget line. Itu budget line dari si Azizah, Jadi di dalam teman-teman bisa lihat di situ, di dalam grafik tersebut, budget line yang pertama warna merah itu adalah ketika harga barang X masih 8.000, barang Y 10.000. Kemudian ketika harga barang X turun menjadi Rp5.000, sedangkan harga barang Y tetap di angka 10.000, budget line-nya bergeser ke kanan. Dan teman-teman bisa lihat bahwa budget line-nya menjadi landai, tidak terlalu curam. Jadi apa? Jadi penurunan harga barang itu bisa menyebabkan budget line menjadi semakin landai, tidak semakin curam. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi ini penting di dalam ekonomi mikro, ini penting, sangat penting malah, karena pergeseran budget line ini mencerminkan bagaimana pola perilaku individu dalam melakukan aktivitas ekonominya. Pun demikian, nanti teman-teman bisa lihat di slide selanjutnya, saya juga berikan contoh kasus tentang pendapatan relatif. Jadi bagaimana perubahan pendapatan mempengaruhi daya beli. Teman-teman juga bisa lihat di slide selanjutnya juga ada ilustrasi mengenai budget line yang bergeser ketika pendapatannya menjadi semakin meningkat. Daya beli individu itu akan menjadi semakin meningkat ketika ketika pendapatannya semakin meningkat. Teman-teman bisa lihat ya di slide yang kombinasi, itu budget line juga bergeser ke kanan. Budget line permintaan yang pertama warna merah itu ketika pendapatannya tetap, sorry teman-teman. Jadi di dalam di dalam ilustrasi yang saya sampaikan itu pendapatannya tetap, tapi harga suatu barang itu turun. Jadi saya ilustrasikan, misalnya pendapatannya tetap 1 juta. Harga barang yang pertama itu 100.000, barang Y 100.000, barang X itu 50.000. Dengan pendapatan 1 juta, daya belinya menjadi berapa? Kemudian yang berikutnya, harga barang Y turun menjadi 40.000 dan barang X tetap 50.000. Teman-teman bisa lihat di grafiknya, daya beli seorang dengan pendapatan 1 juta itu juga melakukan terjadi pergeseran budget lainnya. Pun demikian, ini kasusnya adalah kombinasi antara pendapatan dengan harga barang, di mana yang terjadi perubahan adalah harga barangnya. Mungkin teman-teman bertanya, seperti yang saya sampaikan tadi, yang saya ralat ya, karena yang saya contohkan ini adalah, saya lupa bahwa yang saya contohkan di dalam slide ini yang berubah adalah harga barangnya. Kalau misalkan, mungkin teman-teman bertanya ya, kalau misalkan pendapatannya yang berubah Pak, ya tentu daya belinya pasti juga akan berubah. Teman-teman bisa lihat di tabel yang contoh di pendapatan relatif yang pertama. Misalkan pendapatannya tidak 1 juta tapi 2 juta, dengan harga barang X yang harganya 100.000, yang awalnya dia uang 1 juta cuma dapat 10, kalau kalau 1 juta harga barang X 100.000 kan hanya dapat 10 kali 100 kan 1 juta. Kalau misalkan pendapatannya 2 juta, berarti kan dia bisa mendapatkan barang X sebanyak 20. Jadi juga akan terjadi perubahan kalau pendapatan juga meningkat. Ya, teman-teman bisa otak-atik, bisa ilustrasi sendiri. Jadi itu ya, konsep penting di dalam ekonomi mikro ada 2 setidaknya. Yang pertama adalah harga relatif, kemudian adalah pendapatan relatif. Di harga relatif itu berbicara soal bagaimana perubahan harga suatu barang itu mempengaruhi pola perilaku individu. Kemudian di pendapatan relatif
itu berbicara bagaimana pola perubahan harga itu juga berpengaruh terhadap daya beli, atau pola perubahan pendapatan itu berpengaruh terhadap pola daya beli dari setiap individu. Nah, kemudian teman-teman, ini sangat penting untuk dipahami. Kalau tadi aspek penting di dalam ekonomi mikro tadi, harga relatif maupun pendapatan relatif itu berada pada level individu. Kalau di ekonomi makro itu aspek pentingnya ya agregasi dari agregasi dari pola perubahan harga dan pola perubahan pendapatan. Jadi misalkan ya tadi kan saya contohkan si Azizah itu, misalkan bagaimana perilaku dia pembelian terhadap harga barang X dan barang Y. Nah, kalau di dalam ekonomi makro itu dijumlahkan si Azizah, si Dani, si Andi dan lain sebagainya dijumlahkan, kemudian itu dampaknya seperti apa. Nah, itu di dalam ekonomi makro. Makanya di slide yang terakhir itu di persamaan itu persamaannya adalah sum, penjumlahan dari pendapatan, penjumlahan dari konsumsi, dan penjumlahan dari tabungan. Itu yang dibicarakan di ekonomi makro. Jadi lingkupnya lebih luas. Itu ya teman-teman. Saya pikir teman-teman paham ya di kuliah singkat hari ini. Oke, sekian dari saya akhiri. Tetap semangat pesan saya teman-teman semuanya.